kali ini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada skema peredaran darah. Jadi sirkulasi darah pada skema peredaran darah itu ada tahapannya dan kita harus mengetahuinya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sirkulasi darah dalam peredaran darah tersebut. Jadi langsung saja kita mulai. Sirkulasi darah itu dimulai dari masuknya darah vena ke jantung. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh atau sering disebut dengan sangius venosus kembali menuju jantung melalui dua pembuluh darah. Sering disebut dengan vena cava cranalis dan vena cava caudalis. Kedua vena ini bermuara pada satrium atrium, bermuara pada satu atrium yang sering disebut dengan atrium dextrum. Pada tahap ini, darah membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh hasil proses metabolisme. Jadi setelah dari situ, aliran darah dari atrium dextrum ke ventriculus dextrum, dari atrium dextrum, darah mengalir menuju ventriculus dexter melalui valva atriovolcularis. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik darah ke atrium ketika ventrikel berkontraksi. Pemompaan darah menuju paru-paru ketika ventriculus dexter berkontraksi, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Proses ini merupakan bagian dari circulatio pulmonaris di dalam pulmo. Jadi terjadinya pertukaran gas di mana karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat oleh hemoglobin dalam eritrosit. Dan sering disebut juga kalau karbon dioksida ini itu mengandung sel darah merah atau mengambil O2, dan darah biru itu adalah mengeluarkan atau sering disebut dengan CO2. Kembalinya darah beroksigen ke jantung setelah mengalami oksigenasi di paru-paru, darah yang akan oksigen kembali menuju jantung melalui vena pulmonaris dan masuk lagi ke atrium sinistrum. Jadi aliran darah ke ventriculus sinister dari atrium sinistrum, darah mengalir menuju ventriculus sinister melalui valva atrium sinistra. Ventrikel kiri memiliki dinding otot yang lebih tebal karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi artinya ventrikel kiri ini lebih tebal dari ventrikel kanan karena dia itu memiliki tugas yang sangat ekstra dari ventrikel kiri karena dia bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Distribusi darah ke seluruh tubuh saat ventriculus sinister ini berkontraksi, darah dipompa keluar melalui aorta menuju sistem peredaran darah besar. Dari aorta, darah akan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui arteria, kemudian menuju kapiler. Jadi dikontribusikan dari arteria menuju kapiler dan akhirnya kembali ke jantung melalui sistem vena. Jadi proses akhirnya itu adalah dia memompa kembali sehingga darah itu kembali melalui sistem vena. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai skema sistem peredaran darah pada unggas. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita juga dapat mengetahui proses peredaran darah pada unggas. Saya ucapkan terima kasih.